Gaza. Gaza itu apa sih gitu ya? Pertama kali kenal Gaza itu Dulu aku pertama kali diajak ke Gaza itu takut. saya bilang Gaza ini markas dan rumah ideologi kalau gitu. Katanya Gaza mau berhenti itu, wah shock banget aku. Gaza is back tuh, wah aku ya langsung, wah masa sih gitu, serius gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Rosid, Mbak Inoy ya, makasih ini sudah hadir gitu malam ini, malam-malam kayak gitu, menyempatkan waktu untuk diskusi ya sama teman-teman di kami kayak gitu ya, untuk diskusi sharing untuk berbagi cerita, bernostalgia kayak gitu dalam program kita kayak gitu di kami yang mungkin baru perdana ini ya, yang perdana kayak gitu mengundang Mbak Inoy dan Mas Rosid gitu sebagai Kakom ya, dan juga Sekjen tahun sebelumnya gitu yang menjabat nggak tahu nih berapa lama jadi berapa lama nggak menjabat. Hampir 2 tahun ya. Iya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kayak gitu. Tanpa progres. Enggak lah, banyak lah progres. Jangan kembar di publik. LPG-nya bagus kok kita. Oh iya. Yang penting LPG bagus ya Mas ya. Oh iya. Oke. Ya kan kalau di Angrab juga kayak gitu kan. Yang penting LPG-nya bagus masuk surga. Oke, malam ini kita diskusi seputar sekretariatnya ini Mas. Mungkin kalau biasanya Mas Rosid ngisi isu-isu pendidikan kayak gitu kan, isu pergerakan mahasiswa, Mbak Inoy itu ngomonginnya tentang pemikiran, tentang apa gitu. Sekarang malam ini kita ngomongin tentang sekre gitu, sekretariat gitu. Ya mungkin seperti hal yang sepele gitu, tapi ya kalau kita melihat dari satu organisasi kayak gitu yang harus ada ya, atau yang menjadi markasnya ya sekre itu kan ya. Dan banyak hal yang mungkin nggak orang lihat kayak gitu, tapi terjadi gitu. Terjadinya ya di sekre kan kayak gitu, di rumahnya itu gitu. Kalau biasa yang kita lihat atau proker-proker itu kan terjadinya di luar kayak gitu, atau sudah jadinya aja gitu, bentuk jadinya aja gitu, hasil finalnya gitu. Nah nanti kita mencoba mencari titik-titik yang mungkin tidak terlihat atau belum orang lihat kayak gitu, dimana pengalaman-pengalaman Mas Rosid dan Mbak Inoy kayak gitu ya di kami komisariat, yaitu di sekrenya yang kita kenal dengan nama Gaza kayak gitu. Nah pertama Gaza itu ketika orang dengar pertama pasti bingung gitu, dan itu yang aku rasakan. Gaza soalnya apa sih Gaza kayak gitu, kita mau ke Mesir kemana ini gitu, Gaza kayak gitu. Dan ya mungkin sekarang sudah tidak ada kayak gitu, dalam artian secara bentuk fisiknya kan rumahnya sudah tidak kita pakai lagi gitu untuk sekretariat kami kayak gitu. Mungkin dari Mas Rosid dulu deh mungkin yang berbagi cerita, yang dulu menghuni Gaza juga sih, udah sangat lama kayak gitu, udah tahu semua gitu segala bersih dan kotornya Gaza gitu. Ya gitu. Gimana, mungkin dari pertama banget sih Mas Rosid ya dulu kenal Gaza itu dari mana Mas? Dari siapa? Pertama kali datang mungkin? Ini unik ya, very unik ya, karena baru pertama kali memang kita bahas terkait tentang kesekretariatan ya. Entah nanti clickbaitnya adalah rindu Gaza gitu kan, atau seperti apa ya. Itu terserah ente pada gitu kan. Cuman kalau kita ngomongin Gaza sebenarnya
kenapa teman-teman sadar Gaza itu sebenarnya bukan Gaza doang, tapi Gaza University ya. Namanya Gaza University. Jadi emang di situ kalau bisa saya bilang Gaza itu adalah rumah ideologi. Jadi kalau teman-teman tahu nih, Gaza ini semua kebijakan kampus ya, bisa dibilang ya, semua kebijakan kampus yang itu lahir dari gerakan mahasiswa di internal kampus, itu lahir dari Gaza dulu. Jadi bibit-bibitnya, benih-benihnya ideologi itu dari Gaza dulu gitu loh. Sebelum nanti kemudian dikembangkan atau diimplementasikan ketika di internal kampus gitu. Cuman orang nggak pada tahu gitu kan. Ya yang orang tahu ini adalah ide misalkan dari BEM atau dari DPM atau dari Kima and on lah. Nah, Gaza ini dulunya itu kan udah lama ya sebenarnya, dari 2003 apa 2005 saya lupa gitu. Tapi emang udah lama banget gitu. Dan sudah beberapa kali renovasi ya, dari 2009, 2013, 2016, terakhir kemarin renovasi yang depan itu 2019 zaman kita. Nah, Gaza ini sebenarnya Gaza University itu harapannya emang ruang-ruang diskus anak-anak kampus itu ya di situ gitu loh. Jadi teman-teman yang bingung nyari tempat hunian, nyari tempat tongkrongan ya Gaza aja gitu kan. Cuman kalau Gaza ini apa ya, bisa dibilang udah entah ya, karena emang semakin hari semakin kemudian sudah nggak pada tahu ya. Tapi kemudian teman-teman mengangkat lagi Gaza ini, saya bangga gitu, bangga dan senang gitu. Karena jangan sampai hilang gitu. Kenapa? Kalau walaupun fisik atau bentuk sekretariatnya nggak ada, tapi semangat kita untuk menjunjung tinggi untuk diskusi apa yang namanya itu kami itu tetap semangat gitu ya. Kami semua agenda kami itu pasti ke Sekre Gaza. Entah dari barang-barangnya, entah dari kumpul orang-orangnya, entah dari bahasnya atau suroknya ya, kalau kita orang kami ngomongin suroknya ya di Gaza gitu. Pertama kali kenal Gaza itu saya masuk Gaza 2016. Udah lama banget ya. Jadi saya semester 2, kelar semester 2, karena saya masuk kaminya juga udah lama juga, dari awal maba udah masuk kami gitu. Sering ya nongkrong di Gaza gitu kan, karena kita dulu banyak praktikum gitu kan ya, kita cuma nongkrong ngerjain laporan praktikum di situ ya udah gitu. Terus lama-lama tiba-tiba kakomnya dulu Mas Fadli ya, saya ingat Mas Fadli, Kakom 2012 ya, maksudnya angkatan 2012 ya, itu ya bilangnya gini, ini masih free nih, pakai aja gitu. Bilangnya pakai aja gitu kan, nggak taunya ada duitnya gitu. Tapi ya, bayar sewa Gaza itu gila teman-teman, gila banget. Ya kalau teman-teman di awal itu bayar ya paling sekitar 2 lah. Tapi nanti di akhir ada kemungkinan bakal nambah atau ada kemungkinan uangnya dikembalikan. Nah itu, jadi luar biasanya Gaza gitu. Ya itu nanti kalau obrol itu nanti lah ya. Tapi yang jelas Gaza itu dihuninya 6 orang ya, biasanya 6 orang. Cuman kita kayak misalnya yang mau datang ya silahkan. Jadi tempat depan itu biasanya ya buat nongkrong rame-rame, kayak misalnya kita ada yang diskusi dan lain-lain itu di situ gitu. Bahkan ketika zamannya 2019 ya, ketika waktu itu kita sering banget buat diskusi di Gaza, karena ya bisa saya bilang Gaza ini markas dan rumah ideologi kalau tadi itu sih, itu buat tambahan aja sih. Mungkin Inoy ada tambahan lain. Kalau Mbak Ina gimana Mbak dulu dari pertama kali juga deh, tadi Mas Rosid 2016 ya, 2016 awal itu semester 2 udah mulai kenal Gaza ya. Udah mungkin 4 tahunan di kampus ya bersama Gaza gitu berarti. Mbak Ina gimana Mbak? Yang terkait Gaza jelas Rosyad sangat paham gitu, karena selain dia lebih awal, dia juga nempatin juga dari awal ya. Nah, kalau kita yang ahwat kan paling cuma mampir gitu. Cuman memang Gaza ini luar biasa gitu. Saya yang dulu mungkin belum, kaminya lebih akhir daripada Rosyad ya. Itu ketika dikasih tahu Gaza itu apa sih gitu ya.
kita diajak ke sana gitu. Terus wih, ternyata ini nggak cuman nggak cuma sekedar bangunan fisik gitu, enggak, tapi sebenarnya ruh yang di dalamnya Gaza itu loh, misalnya orang-orangnya, terus kegiatan-kegiatan dalam Gaza itu sebenarnya yang menarik sendiri gitu. Saya ingat banget dulu diceritain ya sama siapa, kalau nggak salah Farida, itu pas zamannya Mas Vicky, Mas Ali itu, kalau misalnya setiap datang itu pasti tilawah, baca buku itu, jadi tingkatnya ke kami itu nggak sekedar ini organisasi enggak gitu, tapi secara kultural ya, Gaza itu sudah memberikan ruh tersendiri gitu. Nah kalau saya sebatas paling greget aja kalau misalnya sampai itu kotor gitu ya, pas zaman kita ngurus itu ya udah paling ngopiah-opiah buat bersihin gitu aja. Cuman di balik itu semua sebenarnya ada makna tersendiri gitu. Gaza itu tempat pulang, ya nggak sih? Maksudnya pulang itu gini, teman-teman kalau misalnya ada masalah apa gitu, terus kita butuh ngobrol, lari yang mana? Pasti ke Gaza gitu ya. Kita misalnya mau tadi bener ya kata Rashid ya, itu tempat berkumpul gitu. Iya, kalau tadi Umi minta ini video ya, itu saya katakan bahwa Gaza itu tempat transit gitu. Kalau misalnya kita mau pergi kemana, kita mau rihlah, mau jenguk alumni, mau jenguk orang sakit, mau pergi kemana, itu pasti transitnya di Gaza. Baik pulangnya, berangkatnya itu masih di Gaza. Terus juga bener tadi kata Rashid, dia punya barang-barang banyak ya. Dan itu nggak cuman terbatas untuk orang kami ya, bahkan orang luar kami itu sering banget nggak sih minjem alat Gaza, entah itu kompor, gelas, piring, itu banyak banget di Gaza. Jadi kayak mungkin memang secara label itu punya kami, tapi secara kemanfaatan itu sebenarnya punya umat gitu loh. Dan mungkin memang cukup disayangkan ya kemarin kalau misalnya Gaza kok udah nggak ada gitu. Kalau kita mengingat mungkin perjuangan Mas Mbak kita dulu memperjuangkan Gaza itu luar biasa banget gitu. Cuman memang karena ini kondisinya berbeda, terus pandemi dan memang harus terlepas ya nggak apa secara fisik hilang, tapi jangan sampai secara ruh itu ikut hilang gitu. Saya sepakat nih sih diadakan diskusi-diskusi terkait mungkin apapun itu, dan itu mengembalikan fungsi Gaza, fungsi yang sebenarnya ya, bukan fungsi untuk tidur dan sebagainya, tapi fungsi untuk diskusi, konsolidasi, itu bagus banget. Ya kan memang Gaza itu ada dua fungsi ya, yang belakang itu untuk tidur, dan kita yang pengurus itu kan cuma dikasih sepetak dua petak ya, walaupun sekretariat kita yang di depan itu juga pun kadang-kadang disebut tidur kan, itu greget banget sih, tapi di sisi lain justru mereka ini yang mereka yang setia tetap di Gaza gitu. Misalnya kita butuh apa, pasti ada mas itu gitu ya, pemegang kunci lah gitu ya, itu ada itu. Jadi kalau misalnya ada orang nggak di Gaza, ada si itu, ya datang nyari cap, ada orang nggak di situ, tadi nitipin barang itu nih, nggak cuma orang ya, bahkan barang pun transitnya juga di Gaza gitu, untuk COD-annya itu di Gaza gitu. Jadi menurut saya tuh Gaza itu sesuatu yang punya ruh tersendiri gitu, nggak cuma bangunan fisik, tapi ada kehidupan di sana. Dan udah bener, itu sentralnya anak-anak kami pun juga, non kami pun juga banyak yang sama. Misalnya ada Mbak Mas yang kami misalnya rapat atau apa sana, nanti ikutlah mereka gitu, terus kenal apa itu kami, apa itu dari satu, terus ikut, itu juga banyak yang kayak gitu. Jadi ya ikonnya kami ya kalau di WNI ya Gaza. Iya. Sampai Mas Vicky bikin ini kan, publishingnya namanya Gaza Publishing itu kan ya dulu pasti ada ininya, sejarahnya. Oke. Itu sih, Fik. Iya. 3 kalau kehidupan 24 jam tahu, bukan Roset yang tahu. Nggak tahu nih. 3 Roset gimana tidur di Gaza, bro? Aku sih dulu sering, Mas. Gimana? Suaranya terputus, Roset. Korpus BMSI. Oh iya. Gitu. Bener. Biasanya kalau berkunjung jadi tempat penginapan gitu. Nah, ya bener itu dulu. Aku masa-masa mungkin paling sering itu ke Gaza ya 2019-an ya, dari tahun 2019 lah gitu. Karena memang dulu lagi di BEM gitu kan, ngurusin bla bla blanya kayak gitu, banyak hal, dan ngobrol gitu, diskusinya ya
ke Sekre gitu kan, kembali lagi ke sana kayak gitu. Termasuk juga cari ilmunya tadi kayak yang Mas Rosid bilang, korpus misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman di BMSI kayak gitu nyari ilmu yang mungkin ya kalau kita di kampus aja gitu nggak dapat kayak gitu ya, tapi jaringannya di kami itu malah lebih lagi kayak gitu ya. Banyak lebih ya itu walaupun kecil kayak gitu tapi jaringannya luas sekali gitu. Orang dari mana-mana pernah nginep di sana gitu. Jadi kalau ini yang paling muda nih di antara kita ada Umi. Umi kan 2017 ya, Umi. Kalau Umi gimana, Mi? 2017 paling ya 2018 2019 mungkin ya, gimana kalau Umi pengalamannya di Gaza, Mi? BTW paling muda tuh Akil ya? Akil Gimana? gimana Mas? Itu sih Gimana kamu ini yang termuda nih? Apa pengalaman di Gaza ya? wih. Aduh aku nggak terlalu wow. Kamu masih ingatnya Daniel di pertama sini kali nih. ke Gaza kapan? Apa? Masih ingat nggak pertama kali ke Gaza kapan? Tahun berapa gitu? Kalau be honest dulu aku pertama kali diajak ke Gaza tuh takut. Kenapa? Takut. Kamu takut Nggak tahu Gitu. takut gitu hawanya gitu. Mungkin karena nggak Disuruh kenal jihad sama gitu, Mi. orangnya ya. Jadi kayak sungkan gitu mau ke sana tuh. Tapi akhirnya ada suatu keadaan yang memaksa aku harus ke sana waktu itu. Nggak tahu kayaknya diundang Mas Rosid ya, aku lupa event apa gitu. Event apa gitu terus diundang terus awalnya dia di depan gitu masih mungkin waktu itu masih belum direnov ya bagian depannya. Jadi kayak masih ini kok kayak agak gimana gitu. Tapi pas masuk gitu ya, masuk lihat buku-buku, kita apalagi masuk ke ruangan yang itu tuh, ruangan yang dicat bagus itu ya. Itu lebih ini Saya kerennya itu. gitu kan. Itu pertama kali di Kamu situ. ternyata udah masuk zaman itu. Iya, makanya baru banget kan, Mbak. Belum lama. Gitu. Terus aku masih inget banget kayaknya pas pertama kali ke sana tuh Mas Rosid pas lagi apa namanya? Iniin buku yang habis dimakan rayap, dia sedih banget. Mas Rosid sedih banget waktu itu bukunya dimakan rayap. Sambil bersihin gitu-gitu. Terus apalagi ya? Ya kalau pertama kali kayaknya itu sih Mas Ikri. Dulu sih sering ini ya, apa ya bercandaan lah kayak gitu. Gaza mana ke Gaza kalau biasanya ngajakin orang yang baru kayak gitu. Ayo mana ke Gaza ngapain jihad gitu. Orang langsung Masya Allah. pikirnya aneh-aneh. Apa? Jihad ke Gaza. Wih, Padahal kan maksudnya ke Sekre, bukan ke Gaza gitu. Itu mulia itu kalau dia. mantap. Iya nggak? Nah itu kalau pertama kali ya. Terus mungkin pengalaman apa ya, ngobrol, mungkin diskusi di kami kayak gitu, apa sih yang berkesan ya? Kalau tadi sebagai ruh mungkin ya dari Mas Rosid, Mbak Inoy, ada momennya nggak Mas yang mungkin benar-benar diingat kayak gitu? Dan mungkin dari diskusinya, hal yang didiskusikan atau outputnya kayak gitu, ternyata dari Gaza itu menghasilkan apa ya, kebijakan ini gitu yang sangat berpengaruh misalnya kayak gitu, atau pernah terjadi dulu syuroknya di Gaza tuh kayak gini misalnya kayak gitu. Itu gimana Mas? Mungkin ya sama pengurus atau sama kader-kader yang lain gitu kegiatan di Gaza. Mana? Silakan Mas. Siapa? Rosid. Mas Rosid dulu deh. Aku dulu. Ya, Oke. Suaraku masuk nggak? masuk. So, Kayaknya delay ya. Ya, nggak apa-apa lah. Sebenarnya kalau bicara yang paling diingat sih apa ya? Karena emang sebenarnya ya tadi saya sampaikan hampir semua kebijakan yang ada di kampus itu ya semua berawal
dari Gaza gitu, benihnya, bibitnya itu dari Gaza gitu. Cuman hal yang paling diingat itu ya pas ya saya tidur bareng kawan saya. Saya tidur bareng kawan saya yang kemudian saya tidak bisa pernah menggapainya lagi untuk saat ini gitu ya. Jadi ya dulu Mas Galih itu dulu juga di kami sering tidur di Gaza juga gitu kan ketika 2017 dulu 2016 2017 dan itu emang jadi markas. Itu sih yang paling memorable, tidur bareng walaupun sekarang udah gak mungkin lagi. Oke. Bar. Tapi nah kalau selain itu yang paling konyol deh misalnya kayak gitu. Kalau aku mungkin ingat gini dulu. Gaza itu jadi tempat singgah aja kayak gitu. Karena kan deket kampus ya. Jadi biasanya lagi kemana gitu ya, daerah Karangmalang kayak gitu. Terus tiba-tiba hujan kayak gitu. Ya udah ke Gaza aja itu. Aduh, bentar. Nggak ada orang kayak gitu. Udah, terus habis reda balik lagi aja gitu. Udah lanjut lagi kayak gitu. Yang penting ada tempat neduh aja kayak gitu. Gimana, Kak? Kalau tempat paling konyol, teman-teman belum pernah ngerasain ya, Gaza itu ambrol 3 kali. depan itu ambrol, terus dapur itu ambrol, ruang tengah itu ambrol. Karena udah saking tuanya mungkin ya, kayak Mbak Inoy. Iya. Astagfirullah. It's shaming. Kalau yang tengah ambrol tuh nggak tahu sih dan ambrol, bro. Atapnya ambrol, bro. Penyangganya ambrol peluk gitu. Itu kita lagi malam-malam. Malam-malam jam 11. Jam 11 hujan deras, bro. Terus tiba-tiba bledek, duer. Nah kok ambrol. Udah itu depan udah becek semua tuh seharian. Ya Allah, segitunya ya perjuangannya ya. Iya itu luar biasa pokoknya. Lebih sedih lagi ya ini ketika dimakan rayap itu. Nggak ada yang rawat sih, maksudnya kalau sering dibaca kan kita tahu ya sering diambil ya itu dulu ketika 2020 ya, ketika memang belum nggak ada orang dan udah PPKM kan, udah COVID, udah PSBB pas waktu itu, jadi orang jarang ke Gaza. Dan ketika saya datang mampir ke Gaza gitu kan, karena udah lama banget nggak ke Gaza, lah udah habis semua bukunya dimakanin rayap. Itu sedih banget gitu. Buku dari salah satu pengurus kan itu sumbangan, kalau salah buku tebel banget dari salah satu pengurus, baru datang setahun belum ada itu dimakan rayap dari Sabrina itu kan buku MR1 juga ya, Pak Jemar Sail kan. Mungkin lupa dari MR12 itu baru bener-bener new, masih diplastikin. Jadi astagfirullah. Saya pegang itu udah kayak pup guys, udah kayak krenyes gitu ya. Oh Gusti. Ya aku melihatnya. Kalau di perpustakaan awal itu udah nggak apa-apa sih, aman. Hak milik tapi. Mbak Inai deh, Mbak Inai gimana Mbak, momen apa nih yang diingat gitu? Oh ya tadi sebelumnya kan ini juga ya kita minta buat video pendeknya itu yang Mbak Inai kan sudah menyampaikan juga tuh sedikit ya pengalaman
yang nggak terlupakan itu. Nanti bisa dijelaskan detail lagi sih atau persisnya kayak gimana. Dan ngomong-ngomong tentang video gitu ya, yang tadi di share Mbak Inoy, tadi videonya tak share ke teman-teman yang lain buat sampel juga gitu. Nyesel aku ngirim yang pertama. Nai, mantap, sesuai ekspektasi. Bagus banget. Oke, ini Gus, tadi kalau pertanyaan terkait ini ya, mungkin kultur di Gaza terkait diskusi-diskusi atau apa, bahasan-bahasan apa ya Gus? Kita ya sangat tahu lah kalau kegiatan-kegiatan kami itu pasti senternya Gaza gitu ya. Baik itu dari pelantikan pengurus, bahkan MK KOS, bahkan MK klasikal, terus syura-syura departemen, terus diskusi-diskusi bahkan kita suka beberapa kali ngundang dari itu ya pernah ngundang dari Ekspresi, ngundang dari gerakan-gerakan lain itu juga di Gaza gitu. Kita sampai di sana, kita diskusi bareng di sana. Bahkan tahun sebelum itu juga sama apa Gemini. Iya, Gemini juga. Tuh, terus apa? Terus kalau KP kadang ngadain diskusi itu juga di sana, nanti undang pembicara siapa gitu. Jadi memang banyak banget kegiatan diskusi-diskusi di Gaza ya, karena memang ya gimana lagi gitu, kalau nggak Gaza ya IEC gitu. Tapi kan yang paling strategis, nggak perlu minjem tempat, nggak perlu pakai surat, ya mana ya Gaza, kita tinggal masuk aja. Guys, ada main Gaza enggak, ya udah kita pakai, ya udah gitu. Pun kalau pernah ada yang pakai yang lain, nanti kita bisa di ruang satunya kan. Tuh, jadi memang tempat yang selalu available kalau kita butuh mendadak gitu. Tuh, terus apalagi ya? Kalau hal yang paling mungkin nggak terlupakan, ya tadi ya kita sampaikan ya. Salah satunya itu ketika ngecat tembok yang mungkin Umi udah taunya pas kan dicat ya, itu saya mau sombong deh, itu usul saya ya itu ya. Memang di ruang depan itu, di kantor itu memang kan catnya kayak gitu ya, buruk gitu ya, usaha putih dan ya gitulah pokoknya. Saya tidak menyalahkan penunggunya, tapi memang itu tidak terawat gitu ya. Bahkan kita pengurus pun yang datang juga paling bersihin beberapa kali sekali, dan itu kita beresin, nanti besoknya langsung berantakan lagi. Itu nggak tahu, mungkin sangat produktif kali yang pakai ya, jadi cepat banget berantakan. Akhirnya pokoknya kita harus bikin perubahan gitu, kita bikin perubahan biar ada yang baru nih. Jadi kita cek terus dengan by searching, inilah kan kita nggak ada yang arsitek nggak ada ya, yaudah by searching kira-kira yang ruangan yang bagus kondusif gimana sih, yaudah kita bikin garis-garis, kita bikin ala-ala kafe gitu. Itu banyak banget itu, bahkan yang belum DM pun pernah datang gitu ya, belum Mas Evan terus Hamzah itu kan belum DM ya, itu bantuin mereka. Kita berminggu-minggu itu nyelesain ngecat itu, bukan karena banyaknya tapi karena catnya habis, terus nggak ada yang ngecat, jadi kan seminggu sekali, jadi kan berminggu-minggu tuh tentunya. Yaudah akhirnya kita ngecat itu bareng-bareng. Selain itu juga ini tata ruangnya kita ubah. Yang awalnya itu dalam tumpuk-tumpukan buku dan sebagainya nggak teratur, akhirnya kita decluttering, beberapa yang nggak dipakai kita kumpulin, kita buang, kita rongsokin, kita bakar, bahkan kita pindahkan sebagian di luar ya. Barang-barang bekas DM itu kan banyak banget ya, kita bayangin coba dulu tuh setahun DM bisa 3 kali 4 kali ya. Barang-barang bekasnya misalnya kayak kertas-kertas Samsung, terus mini kertas yang nggak dipakai, apalagi kertas yang nggak dipakai itu kan numpuk ya. Ya udah kita decluttering semua, kita bersihin, kita bakar itu. Banyak barang-barang pribadi juga banyak sih. Ya, Iwan lebih tahu lah itulah. Pokoknya kita bersih gitu sampai itu pohon depan Gaza, pohon yang gede banget itu tuh sampai gosong beberapa cabang itu gara-gara saking ini lebatnya apinya itu bakar kertas itu. Terus apalagi? Selain itu juga ini sih banyak banget, misalnya ini kita bakar-bakar kalau misalnya Idul Adha itu kan juga di sana kan. Gaza tuh jangan salah loh ya, Gaza tuh punya pemanggang apa namanya, yang buat bakar-bakar tuh loh. Jadi kalau orang misalnya mau jahidin atau mana butuh itu jadi ke Gaza. Keren kan? Terus apa lagi banyak banget. Ini satu yang pokoknya aku paling inget dan aku paling sebel banget adalah pas zaman kepengurusan saya ya tahun 2019-2020 kan, pokoknya aku pengen reboisasi buat Gaza lah gitu.
pengen nanam bunga di Gaza lah gitu ya. Harus saya 2 kali ngasih tanaman yang sederhana lah gitu. Itu seminggu kemudian udah kering mereka, nggak ada yang rawat. Itu udah nggak ada, cuma nyiramnya tuh nggak teratek, jadi Parah belum Mas sempat. Rosid tuh yang menghuni loh. Ini gimana sih? Nah, Disiram sama Nurul Wahyu yang dulu kan dia kadep ini ya, kadep Sosmas, sekarang sekjen. Itu dia alhamdulillah dia tuh punya tanaman-tanaman kan di Asma kan, dibawalah ke Gaza. Alhamdulillah dia ini tanamannya hidroponik, jadi lebih awet gitu. Tapi sama aja, lama-lama juga kering juga, nggak disuplai air, nggak dirawat. Aduh, sampai pusing. Gimana? Kayaknya Nak MIPA loh Mas Rosid. apa Gaza itu diganti aja ya, yang penghuninya Ahwat aja gitu ya, menjadi pas bin Ahwat gitu biar lebih tertata itu kayak gitu. sepakat. udah nggak ada sekarang. nggak ada ya. BTW baik-baik Mas Rosid. Ini kan tadi Mas Fikri udah nanya yang paling memorable atau paling berkesan, paling nggak terlupakan gitu ya. Tapi sekarang aku mau tanya yang di sisi ini nih, ada nggak saat-saat dimana di Gaza itu tapi vibes-nya vibes sedih banget, tapi bukan karena tadi sempat diceritakan ambrol tadi ya, tapi tapi mungkin hal-hal yang kayak misalnya berantem atau pas lagi diskusi terus panas, nah hal-hal yang kayak sedih gitu, pas pengalaman yang sedih gitu di Gaza itu ada nggak? Tapi Mbak Inai dulu mungkin ya. sebelum sedih-sedihan, kalau tadi Mbak Inoi bilang dia yang ngusul ya Mbak, yang ngecat gitu ya. Nah kalau emang Mbak Inoi, aku kayaknya harus berterima kasih ini ke Mbak Inoi ya, karena kalau perubahan itu nggak dilakukan gitu, kayaknya aku nggak bakal tertarik gitu ya ke Gaza gitu. Bener banget. Iya kan, setelah itu kan jadi enak ya, sekernya gitu, karpetnya gitu. Paling nggak kalau buat tidur lebih enak Mbak gitu. Iya. Karpetnya Buat tidur kan. karpetnya bukan Marino ya. Karpetnya itu kita minta Mas Muja. Karpetnya tuh lungsuran itu, second itu. Jadi emang dulu tuh kayak itu loh Gus, cuma kayak ngobrol santai gitu kan. Gimana kalau misalnya kita chat, yaudah kita chat yuk kita ekspresi gitu. Yaudah iuran tuh berapa, dapat duit berapa, chat karena ini yaudah gitu. Jadi bener-bener insidental, kita usul, kita terus kalau bagus ya yaudah kita eksekusi bareng-bareng gitu. Tapi yang eksekusi itu aja orangnya, yang satu dua gitu. Tapi yaudah pokoknya Mana ada? jadi Empat. iya 1, 2, 3, 4 iya. Maksud Lanjut nah, tadi. terus ini kan menjahit itu karpet perpus ya tuh, karpet perpus Muja itu kan udah mau ganti. Nah yaudah daripada dibuang, kalau ngusur aja kita pakai aja, masih bagus juga, jadi pas kan, jadi pas banget tidurnya. Cuma sayangnya buat tidur terus itu buat sama Iwan. Wah Ya itu perubahan yang signifikan lah ya untuk Gaza dan penghuninya kayak gitu. Oke lanjut deh tadi yang pertanyaan Umi gitu, momen-momen mengharukan yang sedih gitu, dari siapa dulu? Mbak Inoi mungkin gantian. aduh mengharukan, sedih apa ya, kayaknya aku semangat terus deh, bahagia terus. Pasti ada lah 1, 2 kalau misalnya kita lagi bahas apa, syuruh apa, terus berbeda pendapat itu pasti ada gitu. Sampai akhirnya sindir-sindiran, terus marah-marahan bentrok itu juga pasti ada gitu. Tapi kan karena memang sudah menjadi watak kita ya seorang muslim, jadi memang pasti nggak berkepanjangan gitu ya, insya Allah nggak berkepanjangan pun nanti pada endingnya juga ada yang ya padam lah gitu. Cuman memang pasti ada 1, 2 kali bentrok itu pasti ada. Gimana sih terusnya kita ngomong internal sih? Barangkali nih, momen tersedih buat Mas Rosid pas ditagih uang kan. Misalnya Jadi nggak mesti Itu harus tersedih. pendapat.
Jadi emang tersedih tuh pas zamannya 2018 2019 tuh sedih tuh. Saya harus nomboi ya. Enggak. Ya itu iya sih sebenarnya. Cuman kalau tersedih ya pas waktu ngelepas Gaza aja. Jadi yang beres-beres dari awal sampai akhir ya cuman itu doang, sama gitu. Dan momen ketika ngelepas palang Gaza itu ya sedih banget itu. Saya sama TJ kan makanya dibuat TikTok gitu kan, pelepasan, ya kayak gitulah. Sedih banget. Seharian. Mana kita minjemnya dari habis subuh kita minjem mobil ke Klaten ya karena punya Mas Ngadino pas waktu itu. Terus kita pindah-pindahan, barangnya juga taruh lagi ke Klaten. Ya udah sekalian balikin mobil kayak itu sampai malam. Itu cuman ada saya, IJ, Nurul, Oki, Inoy Noy. Mudik. Inoy Raono, Mingkui, bayangin guys, pentanganan lo. Sedih sekali ya. Sedih banget. Dulu siapa aja itu Mas terakhir kali penghuni terakhirnya banget Gaza itu susunannya siapa aja? Cuman bertiga, saya, TJ, Adi. Terakhir. Ya, TJ. Ya sama Mufti, sebenarnya Mufti juga, tapi kan tidak pernah pakai dan lain-lain, tapi ya kita nggak ngebuatin ke Mufti. Akhirnya Mufti ya udah 2020-nya aja gitu. Oke. Ya emang ini sih tadi ya momen-momen yang Gaza terakhir yang diangkut-angkut yang melepaskan palang itu. Aku lihat ininya sih ya, videonya gitu, mengharukan sekali gitu. Walaupun Mas TJ ya yang ngelepasin ya. Padahal personanya Mas TJ itu kan lucu ya. Aku lihat videonya jadi sedih lah. Ya enggak, kalian ini Umi juga nih yang Umi lihat nggak videonya? Yang mana aku lupa. Wah ini itu udah terakhir banget itu. Berkamin. Tapi sebelum ngangkut-ngangkut gitu, responnya ketika dapat kabar gitu ya, dapat kabar oh ini kayaknya Gaza sudah tidak diperpanjang lagi gitu untuk tahun selanjutnya gitu. Itu gimana itu responnya? Aku penasaran nih. Dari Mas Rosid gimana Mas? Mas Rosid itu ikut memutuskan nggak sih Mas waktu itu? Awalnya iya, cuman yang kedua saya enggak karena emang udah nggak ada harapan lagi aja sih sebenarnya. Jadi ya udah fine-fine aja ketika misalkan mau nggak diperpanjang ya saya bilang ya udah nggak apa-apa. Atau juga maksudnya bisa dialihkan ke bermanfaatan yang lain. Maksudnya diskusi juga bisa online kan kalau yang sekarang kan. Tapi ya sayang aja gitu karena emang udah dari lama banget sih, dari ya tadi 2003 gitu. Ya berat aja gitu loh ketika awal, tapi karena ya udah kita juga realistis dan COVID ini juga belum tahu selesainya kapan kan, selama masih Indonesia masih ada COVID ya saya rasa masih nggak tahu kapan selesainya. Ya aja kampus juga belum dibuka kan? Iya. Karena kan tujuannya sebenarnya ya buat kumpul, buat diskus bareng, buat desain kebijakan dan lain ya kayak gitu. Mbak Ina gimana Mbak responnya pertama kali gitu ya dapat kabar gitu Gaza udah terakhir nih gitu Ya. Yang Mas Rosid dan Mbak Ina ini terakhirnya nanti Gaza Ya, itu kan kalau nggak salah zaman sama Rosa itu kita udah demis ya Sid ya? Udah demis ya kita ya?
udah deh. Nah, itu tuh kan aku yang nggak terlalu ngikutin ya, maksudnya terkait keuangan Gaza dan sebagainya itu kan memang penghuni yang ngurus ya, yang komunikasi sama pemilik kan penghuni gitu. Jadi kita memang nggak semuanya tahu gitu terkait nyapotin pelang Gaza, terus katanya Gaza mau berhenti itu, wah shock banget aku langsung chat Rosid, chat TJ, chat Nurul, ini bener mau gitu kan, bener mau Gaza tuh sudah berakhir gitu. Terus jawabannya tuh kayak iya tapi kok kayak iya enggak gitu. Jadi aku mikirnya paling konten awalnya gitu kan, tapi ternyata bener memang ini. Dan ini heran ya, karena mungkin orang-orang taunya aku masih ngurus ya, itu dari alumni itu banyak banget yang chat aku, deh Gaza udah nggak dipakai kok, Gaza udah nggak lanjut kok gitu lah. Aku juga nggak tahu mbak, ini masih konfirmasi lagi aku gitu. Jadi memang pas hari H teman-teman ngeposting kalau Gaza itu pindahan, itu memang hari itu juga aku baru tahu. Dan ternyata banyak banget yang baru tahu hari itu. Nggak tahu karena nggak ngikutin atau gimana, padahal aku MPO ya, tapi nggak ngerti. Ya mungkin Mas Rosid lah yang punya banyak kayak cerita perjuangan bab finansial kayak gitu. Tapi mungkin salah satunya juga di akhir Gaza mungkin karena tadi ya yang diceritakan juga, memang Gaza itu mungkin seperti menjadi roh kayak gitu ya. Dulu di akhir-akhir itu yang saya masih ingat sekali itu Mufti ya. Ya kayaknya udah pergantian ke Mufti ya itu. Udah pergantian ke Mufti dan terus di grup itu Mufti bilang ya, grup anak-anak 16 gitu kan, anak-anak 16 gitu, dia menyampaikan lah gitu, ini gimana ya Gaza kayak gitu, kayak keadaannya kayak gini, biar aku aja kali ya yang bayarin semua kayak gitu. Nah itu akhirnya rame lagi kan itu, gimana Mufti gitu, ada masalah apa itu, mulai teman-teman mulai diskusi lagi kayak gitu. Dan ya lumayan juga kan ya kalau ditanggung Mufti sendiri, dan kita lihat apa kegunaannya ya mungkin nanti nggak banyak juga dan belum tahu juga siapa yang bakal nempatin kayak gitu. Momen sedihnya itu udah mulai kerasa di sana karena ini kayaknya udah selesai nih Gaza kayak gitu. Aku dengarnya di sana kayak gitu. Ini kayaknya udah terakhir lah kayak gitu. Tapi ya bener sih tadi ya, memang kondisinya juga sebetulnya bukan karena ya gimana banget, tapi memang kebutuhan juga kayak gitu. Dan memang sekarang lebih banyak online kayak gitu. Dan yang penting tadi di kepengurusan tahun ini sih yang perlu kita tekankan gitu ya, semangatnya atau ruhnya tadi yang menyatu ke pengurusnya sebetulnya ya Mas gitu, bukan ke wujud rumahnya gitu, sekrenya kayak gitu. Mungkin itu sih. Dan semoga ya diskusi-diskusi kayak gini nih, kita mungkin di awal kita mengenang apa sekre kayak gitu ya, kegiatan di sekre apa kayak gitu ya mungkin ke depan bisa jadi pemantik atau ya bernostalgia kayak gitu ya, ngobrol-ngobrol entah apa yang diobrolkan kayak gitu kalau di Gaza kayak gitu. Yang penting datang ya, biasanya kan kayak gitu ya, yang penting datang dulu, kumpul kayak gitu, entah ujung-ujungnya tidur atau ujung-ujungnya main game gitu Mas Rosid gitu kan. Kalau itu suruhnya Iwan kalau itu bro. Iya itu kan dalih Mas suruh. Jam 9. Itu kan undangannya syuro Mas. Kegiatan kan beda. Kayak gitu. Itu sih. Umi ada lagi Mi ini mau ditanyain? Ini tadi udah sesi sedih-sedihnya ya. Sekarang mungkin lebih halo. Masuk. Oke. Masuk ya, Mas, Mbak. Masuk. Nge-freeze di aku. Berarti Sama. jelas nggak? Taruh ini. Emang delay mau. Oh iya ya.
Ya, tadi kan udah sedih-sedihnya nih. Di awal tadi udah kocak-kocaknya, terus masuk ke momen sedih-sedihnya. Nah, sekarang denger denger kabar lagi nih, Gaza is back gitu ya. Atau tadi Mas Rashid bilang, rindu Gaza gitu ya. Nah, ini gimana nih? Pertama kali dengar kabar ini langsung, hah? Pasti bingung banget ya Pak Ino tadi, ini maksudnya gimana sih dia? Gitu ya. Bingung banget. Gimana pertama kali denger dikabarin tentang ini ada acara malam ini tuh gimana Mbak? Responnya? Kan yang hubungin itu kan pertama rapi ya, tapi itu diskusi apa atau bahas apa, isu apa gitu kan, terus bahas apa bahas Gaza, terus kan kayak nggak jelas, undangnya tuh kayak nggak jelas, setengah gitu kan, terus akhirnya Umi yang ini ngubungin lagi kan, terus ada kata-kata Gaza is back tuh, wah aku ya langsung, wah masa sih gitu, serius gitu. Tapi aku masih cerita ini maksudnya Gaza kita mau ngontrak lagi di sana beneran atau kegiatan Gaza itu yang bahkan back gitu ya, itu ya yang jadi pertanyaan gitu. dari tadi. Oke, gimana? Siap. Makasih Mbak Inai. Ada lagi nggak Mbak Inai? Ya, aku masih bingung, maksudnya Gaza is back ini maksudnya Gaza yang back atau kegiatan Gaza yang back? Ya. Tapi terjawab sekarang ya Mbak ya? Iya. Oke. Rapi Mas Tajid nih gimana undangnya. maksudnya? Gak jelas nih. Mas Tajid gimana? Kalau saya sih lucu ini. Pertama kan Raffi, Mas kita mau bahas gitu. Kok yang bahas apa bro? Saya kira dibahas. Ada lagi minta testimoni kan si Fikri. Oh saya kira cuma testimoni biasa kayak yang dikirim ke Inoy kan, yang dikirim Inoy jadi talentnya. Oh ya kayak gini ya. Tahu-tahu TJ nge-WA di grup penghuni kan. Iki kok cah. Lah gimana nih ya, unexpected sebenarnya, unexpected. Bagus banget kalau misalnya kita mau sharing kayak gini, sebenarnya ya melepas rindu juga, pasti rindu ngomongin Gaza lah. Kapan lagi ngomongin Gaza gitu kan, besok kalau udah nggak di kami, apa kita masih ngomongin Gaza gitu? Ya gitulah. Oke, gitu Mas Fikri. Aku nggak tahu ya, Mas Tejo malah nge-share di grup gitu. Bisa mindahin juga soalnya. Nge-share di grup oh. Nggak minta izin dulu loh, mau di-share. Tapi kalau nyawat yang ngirim Fikri sih, bukan TJ. biar nggak pada bingung gitu. Kan Mas Rosid Ini Mas Fikri nggak mau Mas. jelasin itu sebenarnya, alasan aja deh. Jangan-jangan yang dongnya tinggi cuma aku ya ini ya. Yang lain nggak dong gitu dijelasin. Mau ngirimnya ntar malam. Alasan. Ya jadi sebetulnya iya yang ingin dikembalikan itu adalah tempat, ya kita sebut tempat tapi mungkin tidak secara fisik kayak gitu ya, tuh bukan rumahnya atau kontrakannya lagi kayak gitu, tapi harapannya sih teman-teman atau kader kami ya tetap bisa punya rasa-rasanya kembali ke sekre gitu, ngobrol-ngobrol kayak ini kan obrolan santai kayak kita di Gaza ibaratnya kayak gitu ya, di ngobrol-ngobrol santai gitu, bukan sesi-sesi yang serius-serius amat kayak gitu, tapi ya dikit-dikit adalah ya yang bisa di share kayak gitu ke teman-teman yang mungkin mendengarkan kayak gitu. Dan ke depan sih mungkin di kami juga menjadikan wadah ini sebagai diskusi, dan juga kalau dilihat orang kan semoga dapat manfaat juga lah yang mendengarkan kayak gitu kan, ya dapat dengar ceritanya Mbak Inoy gitu ya, siapa tahu terpantik gitu ya untuk kembali gitu ngopeni
kami kayak gitu, walaupun Gazanya sudah secara virtual sekarang kayak gitu, diskusinya kita secara virtual kayak gitu, tapi momen kembalinya ke Gaza, ngumpulnya di Gaza itu sih, atau ruhnya diskusinya kayak gitu ya, kita ngomongin kampus kayak gitu, ngomongin negara kan di sana ya dulu kayak gitu, ada tempatnya, dan itu yang mungkin tempatnya atau wadahnya belum kita temukan lagi gitu belakangan ini, dan sepertinya perlu gitu ya untuk kita bangkitkan lagi nih semangatnya teman-teman di kader kami kayak gitu, bangkitkan terutama mungkin budaya diskusinya ya, Mbak Inoy, Mas Rosid kayak gitu. Ini bisa diminta ini juga nih tanggapannya deh, Mas Rosid yang Mbak Inoy kayak gitu. Kalau kami itu kan sebetulnya tadi sih di awal banget Mas Rosid udah bilang ya, rumah ideologinya kayak gitu, dan juga budayanya kan ya budaya literasi kayak gitu ya diskusi, baca tulis diskusi kayak gitu deh. Kader kami sebetulnya gimana sih Mas ya perspektifnya gitu, dari Mbak Inoy, dari Mas Rosid kayak gitu, budaya-budaya diskusi di kader kami kayak gitu, entah itu mungkin di Gazanya kalau dulu ada di Gaza kayak gitu, ataupun mungkin sekarang diskusi-diskusi virtual kayak gitu. Diskusinya PP juga kemarin virtual ya, lewat Zoom kayak gitu. Nah, dari Mas Rosid dulu deh mungkin, Mas Rosid. Gimana tanya? Aduh, tinggal. Ini Mas perspektifnya Mas Rosid gitu ya, melihat kondisi kader lah, kader-kader kami itu secara umum, budaya diskusi itu, baca tulis diskusi, budaya literasinya sekarang itu seperti apa gitu, dan kira-kira gimana ya meningkatkan lagi budayanya gitu, atau melanjutkan lah gitu tradisi-tradisi diskusi di kami kayak gitu, walaupun sekarang mungkin sudah tidak ada tempat seperti di Gaza dulu kayak gitu. Gimana ya Mas? Silakan Mas. Kalau perspektif saya terkait tentang diskusi ya, cobalah teman-teman diskusi dengan hal-hal yang attraction dulu, narik attention dulu ke kawan-kawan yang ditargetkan untuk diskusi. Jadi kemarin itu kalau misalkan ya kahfi itu kan salah satu diskusi yang diadakan oleh kami. Law of attraction-nya gimana? Law of attraction dari kahfi itu seperti apa? Kalau kahfi kan pasti attraction-nya ya cuma orang-orang kami gitu kan. Tapi ketika misalkan kayak diskusi publik atau diskusi umum yang law of attraction-nya banyak gitu kan, itu saya kira bisa menjadi sebuah salah satu bibit lah yang kemudian itu nanti bisa dikembangkan oleh kawan-kawan. Salah satu sampel, salah satu bahan yang itu nanti bisa teman-teman kembangkan terus gitu. Karena ya emang kondisi pandemi kayak gini gitu ya. Kalau kita mau diskusi offline ya susah, harus pakai surat vaksin lah, atau kemudian surat rapid lah, atau PCR lah, and so on lah. Tapi ketika misalkan kita online, itu kan dia karena saking banyaknya discuss online ya, atau diskusi online, itu pasti orang akan milih-milih terlebih dahulu. Kalau kuliah kan wajib karena mereka sedang kuliah. Nah, di poin yang lain, soft skill itu kan belum berkembang banyak ya. Pemahaman literasi itu kan belum banyak yang tahu. Kenapa? Karena terlihat ketika saya menjadi penguji di sertifikasi AB1 gitu kan. Ya ketika ditanya nggak pada tahu. Nah itu bisa jadi salah satu kurikulum lah kalau bisa saya bilang ya. Dulu kalau di kampus itu saya sama Ina juga pernah ngembangin ini. Kelas apa ya, karakter building apa saya lupa. Itu juga modelnya diskusi juga. Dan itu tapi itu dikhususkan untuk yang akan menjadi calon ini ya, di lembaga ya. Kayak misalnya dia akan menjadi pengurus dan lain-lain. Nah, itu bisa salah satu bahan jadi leadership mentoring gitu ya. Nah, besok misal karakteristik building atau apa itu bisa juga. Jadi
attention itu harus dikembangkan terlebih dahulu. Jadi salah satu hukum alam kan law of attraction ya, dari 12 hukum alam yang lainnya. Itu kan teman-teman harus bisa mencari simpati orang. Gitu sih, apalagi di tengah pandemi kayak gini ya. Orang lihat YouTube, orang lihat TikTok itu pasti lebih banyak sekarang daripada orang yang kuliah, daripada orang yang baca buku gitu. Saya yakin 100%. Gitu sih kalau dari saya, bro. Oke, siap. Ini mencari saran dan masukan nih, karena PP, KP bakal banyak juga nih agenda-agenda diskusi lah gitu. Mbak Inoy, gimana Mbak Inoy? Sebelumnya saya apresiasi ya kegiatan hari ini ya, untuk sebagai pembuka mengembalikan kembali budaya diskusi kader kami gitu ya. Memang karena memang kami itu ngapain ya, baca buku, diskusi, aksi gitu-gitu kan. Nah, diskusi ini jangan sampai hilang kayak gitu ya, hilang dari budaya kami gitu. Karena kalau dulu ada Gaza ya, nggak perlu kita bikin jadwal diskusi, kita ketemu aja itu sudah terbentuk diskusi sendiri gitu ya. Dan itu udah, walaupun dengan diskusi insidental, misalnya kita tiba-tiba nyeletuk apa, kita omongin, itu bisa jadi ide besar gitu. Nah sekarang hal itu yang sangat sulit kita temui gitu ya, karena kita intensitas ketemu kita sangat terbatas gitu. Makanya kalau ada diskusi seperti ini sangat bagus gitu. Jadi orang-orang yang punya ide, punya unek-unek itu, mereka bisa menuangkan gitu, walaupun di forum virtual. Jadi memang budaya-budaya diskusi kami, ya memang kami tuh ruhnya ya diskusi gitu ya. Kalau nggak diskusi, ya mau apa? Karena kita tahu background anak-anak kami itu kan beda-beda ya. Kemampuan mereka dalam berbagai hal juga beda-beda gitu. Dengan diskusi teman-teman bisa, ibaratnya anak A punya potensi, anak B punya potensi, anak C punya potensi. Cara kami itu kan gimana kalau nggak diskusi? Ya diskusi kan. Terus ini, kalau kita melihat kemarin Fikri ikut ya syuroknya sampai Inoy yang KP Sleman ya. Kita lihat, ya, halo Rapi, ya mohon assalamualaikum Ustaz. Oh ini kalau kemarin ya kalau kemarin Fikri ikut syurok KP Sleman, kita tahu bahwa bahkan komisariat Sleman itu hampir semuanya tuh loyo off gitu. Mungkin hanya 1,1 yang masih lumayan hidup, tapi itu aja udah mau demis ya, udah mau muskom. Nah, kenapa? Mereka rata-rata sama gitu. Problemnya apa? Mereka rata-rata udah nyambi kerja, terus nggak aktif di Komsat dan sebagainya. Saya rasa Komsat kita pun sama gitu. Kita juga sama. Kayak gitu, loyo gitu. Terus gimana Mbak cara mengaktifkan kembali diskusinya gitu? Sekarang kita kembali ke kita sendiri deh gitu. Kita kalau misalnya ada undangan diskusi, datang nggak sih? Ya belum kan? Iya kan? Ya belum tentu. Kenapa gitu? Karena kita belum nemuin apa yang kita butuhkan gitu. Nah caranya gimana? Nah menurutku adalah teman-teman butuh nyari assessment dulu deh. Lapangan tuh butuh apa sih sebenarnya gitu? Butuh apa? Mungkin ya tadi kayak kalau tadi yang Rosyid butuhkan ya, sorry Rosyid sampaikan tadi bener ya, kayak misalnya leadership mentoring kemarin juga di KPS Sleman juga hampir bikin gitu. Jadi kita bikin kurikulum kelas-kelas, tapi nanti anaknya itu kita tunjuk gitu, biar mereka tuh merasa spesial. Kita undang, kamu tuh spesial loh gitu. Itu yang Mbak Inoy bikin. Mbak Inoy sering datang kafe pas masa 2017, 16, 17 itu sering datang kafe. Karena apa? Dijapri. Ayo dek, terus ayo naik ikut kafe. Dan itu yang ngejapri nggak cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ayo dek ikut kafe. Jadi kayak pesan berantai gitu. Kayak aku tuh merasa dibutuhkan loh di diskusi itu gitu. Padahal kita cuma dengerin doang kan gitu. Japri secara kultural gitu, dan setiap pekan dijapri terus buat ikut tuh. Nanti akhirnya aku butuh sendiri walaupun materinya aku nggak paham. Ya kan? Tapi itu dari sisi bawah ya. Sisi atas teman-teman juga butuh tadi assessment, misalnya kalian tuh butuh apa sih sebenarnya gitu, biar semangat lagi gitu, biar nggak loyo gitu. Mungkin nggak lama lagi ya, mungkin berapa sih, setengah tahun lagi apa masih setahun lagi ngurusnya ya, seberapapun itulah pokoknya. Masih pun saya 2 hari tetap kita kalau bisa mengupayakan tetap bisa menghidupkan kembali budaya-budaya diskusi itu gitu teman-teman. Terus mungkin ya nggak apa-apa misalnya undang-undang alumni yang mereka lebih legend, lebih berjuangnya lebih gitu ya di kami. Bagus itu, biar nanti adik-adik teman-teman, adik-adik kalian gitu, adik-adik kita semua yang
ketika masuk itu udah nggak ada Gaza, ketika masuk tuh mereka sudah nggak merasakan PKKMB offline, mereka tuh tetap tahu gitu loh. Oh dulu tuh ada ya kayak gitu, ada ya gitu. Walaupun mereka nggak ngerasain, tapi mereka tuh nggak kehilangan rantai itu gitu. So lanjutkan cerita-cerita Nek boleh legend gitu ya. ngundang Mas Nadino, Bu. Rosid ilmu be. Oh iya ada Mas Adi. Oke. Atau mungkin Mas Rosid juga nih perjuangannya nomboin gitu ya Mas, diceritain. Ya Allah. Oh sebenarnya udah lupa. Nah ini ada Raffi juga nih. Halo Raffi, kita sambut. Masya Allah, nggak usah disambut kayak pematerinya aja. Mari kita Mohon maaf. lanjutkan. Kita habis ngomongin kamu tadi. Aduh, mohon maaf. Tapi kamu outfitnya kayak Jenderal Sudirman. Wah, deh keren. Ini jaket baru nih, jaket Sukabumi WNI. Waduh, banyak kujang-kujangnya. Maaf ya Mas Ocit, Mbak Inoy baru join, baru selesai semua. Alasan klasik katanya ya. Gitu emang gimana lagi? Masa yang ngundang telat ya? Astagfirullahaladzim, tidak tahu malu, yang udah tidak tahu malu. Oke. Tuh ngundangnya setengah-setengah, telat lagi. Soalnya aku takut, ini jadi apa enggak ya di grup ya? Masih 50-50 tetap dari tahunnya nggak jadi, bahaya nanti. Kalau Jadi tadi Asaf ayat 3 itu kan kabur maktan indallah ya kan. Astagfirullahaladzim. oke, mungkin Iya, Raffi boleh deh sharing-sharing deh terkait Gaza nih Raffi. Mungkin dulu ada pengalaman apa gitu, momen yang masih sangat ingat gitu, momen pertama kali kah gitu datang ke sana gitu, atau momen-momen diskusinya atau bakar-bakarnya gitu. Boleh Vin diceritain deh gimana pengalamannya. Ya, Mas Fikri, terima kasih banyak. Kalau momen Raffi di Gaza itu pokoknya ya mungkin paling jadi sering tempat buat titik kumpul ya. Titik kumpul kalau ada apa-apa kumpul di Gaza ya kayak gitu ya. Jam 2 ya, Vin? Ya, jam 2 biasanya buat berangkat apa itu. Oke, baik, gimana ya Mas, kalau mungkin yang paling saya ingat itu pas ini ya lagi zaman-zamannya hektik di pemilu kampus gitu mungkin ya. Nah, mungkin di situ banyak kita diskusi karena selain buat buat kita berdiskusi banyak, juga mungkin menambah kapasitas diri ya, karena pas kita lagi pemilu itu ternyata baru sadar nih kita masih banyak banget kekurangan kayak gitu, dan kita biasanya untuk menyadarkan itu kalau kita masih butuh apa itu ya di Gaza sih. Dan waktu itu mungkin banyak ngobrolnya ya sama teman-teman di Gaza, dan yang saya ingat juga beliin nasi telur buat Mas Rosid gitu ya, demi saya buat diskusi sama Mas Rosid gitu. Syaratnya beli nasi telur, nah saya beliin bumbu joge gitu. Itu saya ingat sih Mas Fikri. Itu syarat buat saya diskusi sama Mas Rosid itu. Luar biasa. Luar biasa Mas Rosid. Lokannya murah ya. Kalau minta pizza ntar nggak jadi kan. Nggak jadi diskusi kalau minta pizza. Jadi bisa 10 ribuan. Pizzanya Zul. Sponsor. Oke Raffi, makasih nih udah sharing-sharing walaupun pengundang ya, membagikannya ceritanya. Rapi banget ya kamu terlalu rapi untuk forum ini, Vi. Selesai dari forumnya untuk rapi ke sini gitu. Ya udah sih, tadi kita udah ngobrol banyak banget. Mbak Inoy, Mas Rosid juga tadi banyak ngasih pengalamannya kayak gitu. Tapi nanti lihat aja ya, nanti bagus Vi.
Membangkitkan semangatmu, Vi. Siap, makan. Tapi semoga tidak nembokin buat nyari Gaza yang baru ya. Enggak lah. Kalau itu ada Mas Rosid. Oke, semangat. Semangat. Oke, teman-teman, makasih. Ini sudah berapa lama nih ya? Nggak kerasa nih, sudah cukup malam. Walaupun mungkin tidak lebih lama ya dari nunggu Mas Rosid tadi gitu. 20 menit doang. Ya. Nggak terima. 1 jam nggak terima. Astagfirullahaladzim, ternyata. Jam 8. Tapi nggak apa. Tadi obrolannya menarik dan asik lah ya. Nggak apa-apa lah nunggu Paduka Mas Rosid gitu untuk diskusi pada malam hari ini. Alasan klasik itu Mas. Merasa salah nih. Makasih ya Mbak Inoy, Mas Rosid sudah Terima kasih, berkenan, Mbak sudah Inoy. mau meluangkan waktunya. Semoga sukses. Mbak Inoy juga nih masih selalu setia dengan kami gitu di Sleman, mungkin ya sudah tidak di komisariat kayak gitu. Mas Rosid di mana sih wilayah ya? Di PW. PP. Rencana PP, belum tahu. Amin. Amin ya. Barakallah juga nih baru selesai TFI gitu. Ayo Vi, kita lanjut lagi Vi. Aku mah apa? Aduh ya Allah di sini. Gaskan Mas, aku ikut DM2 gara-gara Umi tapi Umi nggak lanjut. Gimana sih Umi? Ayo Mi, sertifikasi Mi. Gak lolos sertifikasiku, Vi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Siapa yang nggak lolos? Gara-gara nggak bawa nasi telur, Vi. Kumaha si Umi teh. Bukannya murah aja kamu, masa nggak beliin sih Mi? Oh, gimana sih Mi? Nasi telur burung job pakai sambal doang. 8.000. Oke. Sekali lagi makasih nih teman-teman dan juga yang menyaksikan, yang menonton gitu. Ini menjadi awalan atau pendahuluan ya untuk diskusi-diskusi kita ke depan gitu. Kita membawa lagi gitu ruhnya kami gitu, ruhnya Gaza gitu, Gaza University yang menjadi wadah untuk kita diskusi kayak gitu, untuk teman-teman bertukar pikiran lah kayak gitu. Dan semoga ke depan kita tetap konsisten gitu memberikan tontonan dan diskusi juga yang menarik gitu. Teman-teman kader juga nanti ya kita ajak semua gitu untuk diskusi bareng kayak itu, kembali lagi dengan ruh kita gitu ya, dengan budayanya kita kayak gitu, yang diskusi kayak gitu tadi sebelum aksi kayak gitu. Sekarang udah nggak ada aksi mungkin Mbak, jadi nggak ada diskusi juga kayak gitu. Tapi ya idealnya kita tetap akan diskusi kayak gitu ya, walaupun secara virtual kayak gitu. Semoga bisa menjadi ini upgrade kapasitas kita gitu, wawasan kita, dan juga pengurusnya juga bisa tetap solid lah kayak gitu ya. Itu aja mungkin untuk pertemuan kita, forum kita pada malam hari ini. Makasih sekali lagi ya, ada Umi, ada Raffi, Mbak Inoy, dan juga Mas Rosid kayak gitu, dan juga ini ada yang gabung tapi tadi ada Danar ya, ada Danar dan juga Akil kayak gitu. Oke, kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.